Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Ralita, saya kelas 3. Saya bersekolah dasar yang bernama SD 5 Guntung Manggis. Saya ingin menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Gunung Batu Bangkai yang berasal dari Kalimantan Selatan. Mau nggak dengan cerita dari saya? Pada zaman dahulu, di suatu desa terpencil, ada seorang janda tua bersama seorang anak lelakinya yang bernama Andung Kuswara. Andung selain mencari kayu, Andung juga pandai mengobati segala penyakit. Dalam perjalanannya pulang mencari kayu, Andung mendengar jeritan suara orang minta tolong. Tolong, tolong. Dia mencari asal-usul dari suara minta tolong itu. Lalu didapatinya seorang kakek yang kakinya terjepit dahan pohon. Ia segera menolongnya dan mengobati lukanya. Aduh kakek, kasihan sekali kamu. Bolehkah aku mengobatimu? Selesai mengobati luka kakek itu berterima kasih kepada sang Andung. Karena jasanya Andung, kakek pun sembuh. Sang kakek memberi sebuah hadiah yang berbentuk sebuah kalung. Ini cu, hadiah dari kakek. Terima kasih sudah menolong kakek. Wah, terima kasih kek. Hadiah kalungnya sangat bagus. Semoga kehidupanmu selalu diberkahkan oleh Tuhan ya cu. Terima kasih kakek. Kalungnya sangat bagus. Lalu sehabis pulang dari perjalanan pulang mencari kayu, Andung menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami kepada sang ibu. Ibu, tadi Andung dalam perjalanan pulang, Andung bertemu dengan kakek-kakek yang kakinya terjepit dahan pohon. Lalu Andung menerima sebuah kalung ini. Tolong simpan baik-baik ya Bu. Iya anakku, akan ibu simpan kalung ini baik-baik. Bulan demi bulan, karena Andung ingin merubah nasibnya, Andung pun ingin merantau saja. Karena ingin merubah nasibnya, Andung pun ingin merantau saja. Lalu Andung minta izin kepada ibunya untuk minta merantau. Ibu, bolehkah Andung merantau, Bu? Boleh saja, Nak. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Jangan pernah melupakan ibu ya, Nak. Ada satu lagi. Bentar, ibu ambilkan dulu. Ini anakku, ada kalung yang diberikan oleh kakek tua dalam perjalananku. Pas pulang mencari kayu. Wah, terima kasih Ibu sudah mengingatkan Andung. Andung pergi dulu ya Bu. Dalam perjalanannya, Andung pun bertemu dengan petani yang sekujur tubuhnya penuh dengan bisul. Wah, kakek, kasihan sekali kamu. Kamu di sekujur tubuhmu banyak sekali bisul. Bolehkah aku mengobatimu, kakek? Kemudian Andung pun segera mengobati kakek itu dan ternyata berhasil. Kabar tentang Andung menyebar ke seluruh negeri. Sementara itu, di kerajaan Basiang, sang raja sedang bermuram durja. Sudah 2 minggu, putrinya tergolek tak berdaya, wajahnya pucat pasi dan tak dapat berdiri. Aduh putriku, kasihan sekali kamu. Sudah 2 minggu kamu tergolek tak berdaya. Kemana lagi ya yang harus mencari yang bisa mengobatimu? Sudah segala upaya ayah lakukan, tapi semuanya tidak berhasil. Kemudian sang raja pun menyuruh pengawal-pengawalnya untuk memanggil sang Andung.
Lalu kemudian pengawalnya langsung mencarikan yang bernama Andung. Saat berhasil pengawalnya menemui sang Andung, pengawal menceritakan semua cerita tentang sang putri yang sedang tergolek tak berdaya. Andung pun bertemu dengan sang putri. Sudah segala upaya sang Andung lakukan, tapi tidak berhasil. Hati Andung tergerak untuk menggunakan hadiah kalung yang kakek tua berikan pada perjalanan pulang mencari kayunya. Dia pun mengambil sebuah mangkok dan mengisi mangkok itu dengan sebuah air. Dan lalu kalung itu pun dicelupkan ke dalam mangkok itu. Lalu air rendaman mangkok itu dipercikan ke mulut sang putri. Wajahnya pun segar kembali karena jasanya Andung. Putri pun dinikahkan oleh sang Andung. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Sang putri pun hamil. Saat sang putri hamil, sang putri mengidam buah kasturi yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan Selatan. Karena cintanya sang Andung kepada sang putri, Andung pun segera memburu buah kasturi yang hanya tumbuh di Pulau Kalimantan. Suamiku, bolehkah kamu mengambilkan buah kasturi yang hanya ada di Pulau Kalimantan Selatan? Baiklah, istriku, aku akan mengambilkannya untukmu. Sesampainya di Kalimantan Selatan, sang Andung bertemu dengan ibunya yang lusuh dan miskin. Dia tak mau mengakui ibunya. Hati ibu sang Andung sangat sedih. Saat ibu Andung berdoa untuk kekuatan, sesaat petir dan halilintar menyambar membelah bumi. Andung pun segera menyadari kesalahannya itu, tapi semua sudah terlambat. Andung berubah menjadi sebuah batu yang berbentuk merangkai manusia. Ampun Bu, ampun! Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang pertama, jangan pernah menyakiti orang tua. Dan kedua, jangan pernah melupakan orang tua. Dan yang terakhir, ketiga, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.